Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Pratiwi Hilmia, saya mahasiswa dari Universitas Nusa Putra. Di sini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah ekonomi makro, yaitu mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Sebelum saya memulai membahas materi tersebut, yang terhormat kepada Ibu Cikita selaku dosen pengampu ekonomi makro. Baik, yang pertama, apa sih kebijakan moneter itu? Nah, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dapat melibatkan pengaturan suku bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan tindakan sebagai peminjam usaha terakhir. Adapun jenis kebijakan moneter yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Lalu yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini pun bisa disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan moneter sendiri, yaitu pertama untuk menstabilitaskan harga, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi menjadi tujuan utama kebijakan moneter. Hal ini penting karena untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Selain itu, untuk keseimbangan eksternal, kebijakan moneter juga diarahkan untuk mencapai keseimbangan eksternal, yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter pun memiliki instrumen, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Contohnya, pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak negara menggunakan operasi pasar terbuka untuk menstabilkan ekonomi mereka. Misalnya, Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, membeli sejumlah besar surat berharga pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek dari pasar terbuka. Tindakan ini meningkatkan likuiditas dalam sistem perbankan, menurunkan suku bunga jangka panjang, dan mendorong pinjaman serta investasi. Kemudian instrumen yang kedua, yaitu fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Contohnya, Bank Indonesia memiliki fasilitas yang disebut lending facility, yang memungkinkan bank-bank komersial meminjam dana dari Bank Indonesia dengan menggunakan surat berharga yang dimiliki sebagai jaminan. Misalnya, jika sebuah bank komersial menghadapi kekurangan likuiditas sementara, mereka dapat meminjam dari Bank Indonesia dengan suku bunga tertentu yang disebut BI rate. Pada situasi krisis keuangan, penurunan suku bunga fasilitas diskonto dapat mendorong bank-bank untuk meminjam lebih banyak dana dari bank sentral sehingga memperbaiki likuiditas dan kestabilan sistem perbankan. Yang ketiga, yaitu rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Contohnya, pada tahun 2018, People's Bank of China atau yang disingkat dengan PBOC menurunkan rasio cadangan wajib untuk bank-bank komersial sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Langkah ini diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada masyarakat dan bisnis dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Penurunan rasio cadangan wajib ini membuat bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk kredit sehingga dapat mendorong konsumsi dan investasi. Lalu yang terakhir, yaitu imbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, pada tahun 2012, Bank Sentral Eropa atau ECB menghadapi krisis utang di zona euro. Salah satu langkah yang diambil oleh Bank Sentral Eropa sendiri adalah dengan mengeluarkan pernyataan dan melakukan komunikasi publik untuk
menenangkan pasar keuangan. Bank Sentral Eropa menggunakan imbauan moral dengan meyakinkan bank-bank komersial dan pasar bahwa mereka siap melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga stabilitas euro. Pernyataan ini membantu memulihkan kepercayaan pasar dan menurunkan tingkat suku bunga di negara-negara anggota yang terdampak krisis. Baik, selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi yang diatur oleh pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara atau pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal pun memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Contohnya adalah mengurangi tarif pajak dan meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif bisa disebut juga kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, yaitu untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Contohnya adalah menaikkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran pada program-program tertentu. Tujuan kebijakan fiskal ini adalah yang pertama untuk mempengaruhi permintaan agregat, yaitu dapat digunakan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian, baik melalui perubahan pengeluaran pemerintah maupun perubahan pajak. Kemudian untuk mengatur distribusi pendapatan, yaitu dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan masyarakat, misalnya melalui program-program bantuan sosial dan progresivitas tarif pajak. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi tingkat investasi swasta melalui insentif pajak atau pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Adapun instrumen kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Contohnya adalah meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan agregat. Lalu yang kedua, pajak, penetapan tarif pajak dan jenis pajak untuk mengatur penerimaan negara. Contohnya adalah menurunkan pajak penghasilan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga yaitu subsidi dan transfer pembayaran dengan bantuan langsung pada masyarakat atau sektor tertentu untuk mendukung ekonomi. Contohnya seperti memberikan subsidi energi untuk menurunkan biaya produksi dan harga barang. Kemudian, apa aja sih perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Bisa kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama dilihat dari pengendali. Kalau moneter dikendalikan oleh bank sentral, sedangkan fiskal dikendalikan oleh pemerintah. Lalu bisa dilihat juga dari fokus utamanya, instrumennya, dan juga tujuannya. Jadi, untuk kesimpulan secara keseluruhan, yaitu kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua alat utama yang digunakan untuk pemerintah untuk mengelola perekonomian. Kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kedua kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan baik agar saling mendukung dalam mencapai tujuan ekonomi makro seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.